Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang ke-38 dari surah Al-Haqqah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bima tubsirun, maka sungguh saya bersumpah demi makhluk yang kalian saksikan, wa ma la tubsirun, dan demi makhluk yang tidak kalian saksikan. Innahu laqawlu rasulin karim, sungguh dia, yakni Al-Quran, benar-benar merupakan firman, merupakan ucapan utusan yang mulia itu. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sumpah, ya. Saya ingatkan kembali bahwa di dalam sebuah sumpah itu harus ada beberapa komponen sumpah yang ada di dalamnya. Ya, yang pertama, jadi suatu kalimat itu dinamakan sumpah ketika ada beberapa komponen sumpah di dalamnya. Nah, sebelumnya sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa sumpah itu didatangkan untuk menguatkan suatu ucapan, suatu pembicaraan. Begitu ya? Jadi dia datang sebagai taukid, penguat. Dan sumpah itu sendiri harus ada padanya beberapa komponen sumpah. Yang pertama, harus ada kalimat sumpah atau huruf yang digunakan untuk bersumpah. Namanya huruful qasam, huruf sumpah. Yang kedua, harus ada yang bersumpah. Ada yang bersumpah, ada huruf atau kalimat sumpah. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya muqsam bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Yang keempat, ada yang namanya muqsam alaihi, sesuatu yang disumpahi atau dalam rangka apa seseorang itu bersumpah. Nah, ini empat harus ada dalam sumpah. Jelas ya? Di sini jelas ya, yang bersumpah adalah Allah.
Yang kedua, di sini Allah tidak menggunakan huruf sumpah, karena huruf sumpah dalam bahasa Arab itu ada 3 ya. Waw, ta dengan ba. Wallahi, billahi, tallahi. Itu huruf sumpah. Tapi di sini tidak ada huruf sumpah. Namun Allah menggunakan kalimat sumpah. Fala uqsimu. Sungguh-sungguh saya bersumpah. Ya, begitu ya. Jadi langsung kalimat sumpah yang disebut oleh Allah di sini. Kemudian jemaah sekalian, apa yang digunakan bersumpah di sini? Ada 2 yang digunakan untuk bersumpah. Yang pertama, bima tubsirun. Ya. Demi apa yang kalian saksikan. Baik. Kemungkinan juga di sini jamaah sekalian, ba-nya itu adalah huruful qasam. Ya. Bi. Ya. Huruf sumpah ya. Nah, sama dengan kalimat billahi. Ya, billahi. Di sini bima tubsirun. Demi apa yang kalian saksikan. Jadi yang digunakan untuk bersumpah adalah 2. Yang pertama, apa yang kalian saksikan, yang kalian lihat. Yang kedua, dan apa yang tidak bisa kalian lihat. Nah, apa itu makhluk yang terlihat dan yang tidak bisa dilihat? Diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau, yaqulu ta'ala muqsiman li khalqihi bima yushahidunahu min ayatihi fi makhluqatihi dallati ala kamalihi fi asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah menggunakan makhluknya bima yushahidunahu, makhluk-makhluk yang bisa terlihat dari tanda-tanda kebesaran Allah dalam makhluk-makhluknya yang menunjukkan kesempurnaan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi sini jamaah sekalian masuk semua makhluk yang nampak. Apakah dia manusia, atau dia adalah hewan, atau dia adalah tumbuhan, ya kan? Ya. Benda cair, benda mati, ya. Dan seterusnya. Pokoknya semua benda-benda makhluk Allah yang bisa nampak di mata manusia, semua makhluk ini digunakan Allah untuk bersumpah. Kemudian wa ma la tubsirun, dan demi apa yang kalian tidak mampu untuk melihatnya. Kata Ibnu Katsir, wa ma ghaba anhum mimma la yushahidunahu minal mughayyabati anhum. Dan apa yang gaib dari mereka, yakni dari manusia, dari makhluk-makhluk yang mereka tidak mampu melihatnya, berupa makhluk-makhluk gaib, masuk di dalamnya jin, para malaikat, na'am, demikian pula makhluk-makhluk yang Allah ciptakan nanti pada hari kiamat yang masih gaib dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi semuanya itu digunakan Allah untuk bersumpah. Nah, kemudian selanjutnya jamaah sekalian, komponen yang keempat adalah apa yang disumpahi, atau dalam rangka apa Allah bersumpah.
Ini intinya sumpah di sini. Paham ya? Ya. Tujuan bersumpah itu apa? Karena Allah bersumpah, ya, huruf atau kalimat sumpah sudah ada, kemudian yang digunakan untuk bersumpah juga sudah ada, ya. Maka yang keempat adalah dalam rangka apa Allah bersumpah di sini? Apa yang disumpahi oleh Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sungguh dia adalah benar-benar ucapan utusan yang mulia. Innahu, sungguh dia. Hu-nya di sini yakni kembali kepada Al-Qur'an. Sungguh Al-Qur'an itu adalah ucapan utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia itu? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yakni Muhammadan. Yang dimaksud utusan yang mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ada yang berkata, yang bertanya, ya, bukankah Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah? Kenapa di sini Allah mengatakan dia adalah ucapan utusan yang mulia, yaitu Nabi Muhammad? Mungkin orang akan menyangka bahwa, ya, Al-Quran itu adalah ucapannya Nabi, bukan firman Allah, kan begitu ya? Padahal pada dalil-dalil yang lain diterangkan bahwa Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam surah At-Taubah misalnya, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jika ada salah seorang dari orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mau mendengarkan apa? Kalam Allah, firman, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ dikatakan Al-Quran firman Allah. Nah, terus kenapa di sini dikatakan Al-Quran adalah ucapan utusan yang mulia itu, yakni Rasulullah? Nah, mari kita lihat keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, "Adhafahu ilaihi ala ma'na at-tabligh, lianna ar-rasul min sya'nihi ay yuballigha 'anil mursil." Kata beliau, Allah menyandarkan Al-Quran kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas makna penyampaian saja. Bukan apa? Bukan ucapannya, bukan yang datang dari dalam dirinya, bukan. Tapi Allah katakan ini adalah ucapan utusan yang mulia, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya. Kenapa? Karena kata beliau, ya, karena tugas dari utusan itu, dari Rasul itu adalah menyampaikan sesuatu yang datang dari yang mengutus. Dia menyampaikan firman Allah yang mengutus. Maka disandarkanlah kalimat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu bukan sabda beliau, ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam ayat yang lain Allah juga menyandarkan Al-Quran kepada malaikat Jibril, padahal itu bukan ucapan Jibril. Dia hanya membawa saja dari langit, sampaikan kepada Nabi. Nah, perhatikan ya, dalam
dalam ayat yang lain dalam surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sungguh dia adalah ucapan utusan yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dia adalah utusan yang punya kekuatan yang hebat, yang berada di sisi arsy. Siapa yang dimaksud di sini dalam surah At-Takwir ini? Kata Ibnu Katsir, wa hadza Jibril alaihi salam. Yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihi salam. Jadi dalam surah At-Takwir ketika Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim, dia adalah ucapan utusan yang mulia. Yang dimaksud siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena pada ayat berikutnya Allah mengatakan dzi quwwah. Dia adalah utusan yang punya kekuatan yang terhebat. Itu malaikat Jibril. Ya, tapi dalam surah Al-Haqqah ini ketika Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim, sama ayatnya ya? Ya, sama lafadznya. Sungguh dia adalah ucapan rasul yang mulia. Yang dimaksud siapa di sini? Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada ayat berikutnya Allah mengatakan wa ma huwa biqauli syair. Dia itu bukan ucapan seorang penyair. Bukan ucapan seorang penyair. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika menyampaikan Al-Quran, beliau dituduh sebagai apa? Syair, tukang syair. Baik, bisa dipahami nih, ikhwan? Ya, berarti penyandarannya di sini bentuknya penyandaran apa? Penyandaran hanya bentuk penyampaian saja. Iya, bahwa ini disampaikan oleh Rasul yang mulia. Sebagaimana juga Al-Quran disampaikan oleh Rasul yang mulia dari Rasul penduduk langit, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Walaupun sumbernya, asalnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah firman Allah. Baik, pada ayat yang ke-41 Allah pun berfirman, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan dia bukanlah ucapan seorang penyair. Sangat sedikit di antara kalian yang mau beriman terhadap Al-Quran. Nah, sedikit di antara kalian yang mau percaya tentang Al-Quran. Ya, kalian hanya mengatakan dia adalah ucapan seorang penyair, padahal sama sekali bukan syair. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran itu ucapan seorang penyair? Karena kehebatan susunan sastra bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran itu tidak ada yang bisa membandinginya dari kalangan orang Arab dahulu. Padahal mereka saat itu berada di atas puncak kehebatan sastra Arab. Ya, mereka tidak belajar nahwu, tidak belajar sorof, tidak belajar balaghah, tidak belajar mantik dan yang lain sebagainya, ya, dari ilmu alat, tidak. Tapi mereka berbicara dengan pembicaraan yang sangat fasih. Dan banyak sekali di antara mereka itu penyair-penyair hebat ketika itu. Nah, dan siapa yang hebat dalam membuat syair ketika itu, dialah orang yang paling hebat, orang yang berilmu di tengah mereka. Ya, didengarkan ucapannya. Sampai-sampai dalam kancah peperangan sekalipun mereka itu apa? Ya, menyenandungkan syair-syair. Nah, ketika ya sesuatu yang paling hebat menurut orang Quraisy ketika itu adalah syair, yang paling bagus sastra Arabnya, maka Al-Quran didatangkan untuk menandinginya. Dan tidak ada yang bisa menandingi kehebatan sastra Al-Quran. Maka mereka pun mengatakan, oh, tukang syair. Walaupun jamaah sekalian, ya, walaupun ya tukang-tukang syair ketika itu
para penyair-penyair ulung ketika itu tahu bahwa ini bukan syair, karena mereka punya kaidah-kaidahnya, dan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah syair-syair mereka. Tahu mereka bahwa ini bukan syair, tapi mereka tetap menuduh Nabi sebagai penyair untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran. Kalau dikatakan, oh cuma syair, tidak perlu ditaati, tidak perlu diimani. Iya. Oh cuma syair, kita juga bisa bikin syair, kan begitu ya? Nah, maka ikhwani fillah, ini adalah alasan mereka untuk menolak Al-Quran dan menjauhkan manusia, ya, yasudduna an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Sehingga Al-Quran dituduh syair, Nabi Muhammad dianggap seorang penyair. Kalau orang awamnya yang tidak faham sastra Arab sama sekali, ya, mereka hanya bisa menikmati saja, oh seperti syair ya. Tapi kalau penyair itu tahu, itu bukan syair. Bisa dipahami ikhwan? Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin juga membantah tuduhan-tuduhan mereka itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin." Kata Allah, kami sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad itu syair. Wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas Muhammad itu belajar syair. Tidak pantas. Terus Al-Quran yang disampaikan Muhammad itu apa? Kata Allah, in huwa illa dzikrun, tidaklah Al-Quran itu melainkan hanyalah zikr, peringatan, wa qur'anun mubin, dan bacaan yang jelas. Tujuannya liyunzira man kana hayyan, untuk memberikan peringatan bagi siapa yang hidup. Itu tujuan diturunkan Al-Quran, peringatan bagi orang-orang hidup, bukan peringatan untuk orang yang sudah mati. Makanya tidak ada gunanya kalau orang sudah meninggal baru dibacakan Quran di patamma. Kenapa? Karena kata Allah, liyunzira man kana hayya, untuk mengingatkan bagi siapa yang hidup. Tapi herannya yang dibacakan di kuburan adalah surah Yasin. Sementara dalam surah Yasin Allah katakan apa? Liyunzira man kana hayya. Ini Quran diturunkan oleh Allah untuk memberikan peringatan bagi siapa yang hidup, bukan bagi siapa yang mati. Naam. Maka ikhwani fillah, Allah membantah kalau mereka mengatakan atau menuduh Al-Quran itu adalah syair. Dan Allah tidak pernah mengajarkan kepada nabinya syair. Kenapa? Karena banyak dari kalangan penyair-penyair itu, ya, orang-orang yang tidak beres, justru mempergunakan syairnya untuk menenggelamkan kebenaran. Makanya dalam Al-Quran, dalam salah satu surah Allah mengatakan apa? Dalam surah Asy-Syu'ara, ya, Allah mengatakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair-penyair itu, ya, mereka diikuti oleh orang-orang yang apa? Orang-orang yang lalai, orang-orang yang melakukan keburukan, ya, dan lain sebagainya dari orang-orang yang tidak beres itu. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah katakan wa ma huwa biqauli syair. Quran itu bukan ucapan seorang penyair, tapi dia ucapan utusan yang mulia. Selanjutnya wala biqauli kahin,
Dan Quran itu bukan ucapan dukun, ya, paranormal. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit di antara kalian yang mau mengingat, yakni menjadikannya sebagai peringatan. Ya, ini ternafikan yang kedua. Ternafikan apa? Tuduhan mereka kepada Nabi bahwa dia adalah kahin, dukun. Ini juga tuduhan yang mereka datangkan agar supaya manusia jauh dari kebenaran. Manusia mau meninggalkan Al-Quran, jangan percaya dengan ucapannya dukun itu. Begitu ya? Macam-macam tuduhan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang juga mereka menuduh, oh Muhammad majnun, sudah gila. Nah, oh dulu memang dia orang terpercaya, tapi sekarang sudah kerasukan jin. Majnun itu orang gila karena jin, ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wa ma sahibukum bimajnun. Kawan kalian itu, yakni Rasulullah, itu bukanlah orang gila. Nah, di sini dinafikan kahin, bukan dukun. Iya. Karena di zaman dahulu para dukun itu banyak diikuti oleh manusia. Kenapa? Karena ucapannya yang menyihir, sangat menakjubkan, sehingga banyak orang yang percaya dengannya, banyak pengikutnya. Makanya ketika Nabi Muhammad dikatakan dia dukun, ya manusia tidak akan ikut kepadanya. Dia bukan syair, bukan pula dukun. Baik. Datang dalam salah satu riwayat, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, sampai kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Umar bin Al-Khattab berkata, kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an aslim. Saya suatu hari keluar dan saya membuntuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi sebelum saya masuk Islam, kata Umar. Berarti terjadi di Mekkah. Dia keluar tujuannya ingin membuntuti Nabi. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Ternyata saya dapatkan Nabi Muhammad itu sudah mendahului saya sampai di masjid. Padahal Umar mau membuntutinya, tapi sudah didapatkan di masjid. Faqumtu khalfahu. Maka saya pun berdiri di belakangnya, ya, mau memperhatikan ini orang yang mengaku sebagai nabi gimana ini, ya kan? Jadi berdiri di belakangnya. Nabi salat, kata Umar, fastaftaha suratal Haqqah. Ternyata Nabi membuka salatnya, yakni beliau membaca dalam salatnya itu dengan surah Al-Haqqah ini. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin bahwa surah Al-Haqqah ini turunnya di mana? Di Mekkah, ya. Iya, dia Makkiyah. Makanya ketika masih di Mekkah, Nabi sudah membaca surah Al-Haqqah ini. Didengarkan oleh Umar dari belakang. Faja'altu a'jabu min ta'lifil Qur'an. Kata Umar, saya ketika dengarkan surah Al-Haqqah, saya langsung ta'ajjub dengan penyusunan Al-Quran ini. Luar biasa.
Umar langsung ta'ajjub ketika itu, padahal dia musyrik ketika itu ya. Katanya, saya ta'ajjub dengan penyusunan Al-Quran ini. Qala faqultu hadha wallahi syairun kama qalat Quraisy. Kata Umar, saya pun berkata demi Allah, yang dibaca oleh Muhammad ini adalah syair sebagaimana ya ucapan orang-orang Quraisy. Jadi Umar termasuk orang yang termakan dengan propaganda orang-orang Quraisy, katanya syair itu. Makanya ketika didengar surah Al-Haqqah, demi Allah syair betul ini. Iya, hebat sekali penyusunannya. Iya. Tapi ketika Umar dengarkan terus, tiba pada ayat innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan utusan yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dia bukan ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit dari kalian yang mau beriman. Kata Umar, qultu faqultu, saya pun berkata dalam diriku, wah, bukan syair katanya. Oh, berarti kahin. Ucapan dukun ini. Berarti Muhammad sudah jadi dukun sekarang. Para tidak normal. Nah, qala faqara'a. Setelah saya mengatakan dia ini dukun, tiba-tiba Nabi membaca lagi, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan dia bukan ucapan seorang dukun, sedikit dari kalian yang mau mengingat. Wah, pusing Umar ya. Dia tuduh penyair, tiba-tiba ada bantahannya. Padahal Nabi tidak tahu kalau ada Umar di belakangnya. Ketika dia tuduh sebagai dukun, ternyata langsung ada bantahannya, bukan ucapan dukun. Nah, sampai akhir ayat dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kata Umar, fa waqa'al islamu fi qalbi kulla mawqi'in, maka Islam pun sudah mulai bersemi di dalam hatiku. Ya, walaupun dia belum masuk Islam, tapi sudah mulai berbekas keislaman di dalam hati Umar radhiyallahu taala an sejak beliau mendengarkan surah Al-Haqqah itu. Nah, maka ikhwani fillah, ya, orang-orang Arab itu sendiri mereka semuanya mengakui akan kehebatan penyusunan sastra Arab di dalam Al-Quran. Ya. Namun untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran, mereka melakukan tuduhan-tuduhan itu. Penyairlah, ucapan dukunlah, orang gilalah, ya. Bahkan ada di antara mereka sudah tidak mampu lagi membuat tuduhan-tuduhan, yang penting tidak ada lagi tuduhannya. Kalau kalian dengarkan Quran, buat keributan. Luar biasa upaya mereka menjauhkan manusia dari Al-Quran. Nah, teringat dengan kisah keislamannya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, ya. Subhanallah, beliau dengarkan berita ada seorang Rasul, ada orang yang mengaku Nabi di Mekah. Apa kata Abu Dzar? Saya utus saudaraku yang berdagang ke Mekah, tolong selidiki orang ini, bagaimana dia. Naam, ternyata ya, saudaranya kembali ke Bani Ghifar, disampaikan, oh memang ada, tapi kata Abu Dzar, tidak memuaskan saya, beritanya tidak memuaskan. Akhirnya Abu Dzar yang langsung mempersiapkan bekalnya berjalan menuju ke Makkah. Tiba di Makkah, kata Abu Dzar, saya dengarkan orang-orang mengatakan Muhammad itu syair, penyair. Ada yang mengatakan dia dukun, ada yang mengatakan dia gila. Kata Abu Dzar, saya diam. Ya, diam-diam saja mendengarkan ucapan mereka.
Kemudian dia telusuri sampai kemudian bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan diajak ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Mendengarkan langsung sabda Nabi, di saat itu dia langsung bersyahadat radhiyallahu ta'ala an. Dan banyak lagi dari sahabat yang lainnya yang mereka justru masuk Islam karena propaganda orang kafir ini mengatakan Muhammad itu penyair, gilalah sampai-sampai seorang sahabat datang kepada Nabi karena dia memang di zaman jahiliyah dia sebagai seorang peruqyah. Kalau ada orang kerasukan jin didatangi, diruqyah. Nah, maka katanya ketika saya mendengarkan bahwa di Makkah ada orang yang kemasukan jin mengaku sebagai nabi, itu yang tersebar, diviralkan di Makkah. Muhammad sudah kemasukan jin, gila dia. Katanya saya datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dia datangi Nabi Muhammad. Dia katakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ta'al, mari saya coba meruqyah kamu. La'allallaha ayyashfiyaka ala yadayya. Semoga Allah bisa menyembuhkan kamu melalui kedua tanganku." Kenapa? Karena katanya sudah banyak orang yang sembuh, disembuhkan oleh Allah melalui penanganan saya, maka semoga kamu juga bisa sembuh. Sini saya ruqyah. Coba bayangkan Nabi Muhammad mau diruqyah. Nah, tentunya ruqyahnya ketika itu bukan pakai Quran karena mereka masih musyrik. Tapi mereka menggunakan bacaan-bacaan, mantra-mantra yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Nah, maka ketika Nabi mau diruqyah, beliau langsung membaca muqaddimah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, sampai akhirnya. Naam, langsung dia katakan, a'id kalamak. Coba ulangi. Coba ulangi ucapanmu itu. Ketika diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat itu, langsung dia mengatakan, wallahi, demi Allah, sungguh kalimatmu ini mencapai kedalaman lautan. Berikan tanganmu, saya akan berbaiat kepadamu. Langsung dituntun bersyahadat, masuk ke dalam Islam. Dia mau ruqyah Nabi, padahal dia yang diruqyah. Nah, ini sebagai bukti apa? Memang betul-betul viral di Makkah ketika itu bahwa Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang syair, dan Allah bantah satu persatu ucapan mereka di dalam Al-Quran. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan ucapan seorang dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit dari kalian yang mau mengambil pelajaran darinya. Kalau begitu Al-Quran itu apa? Kata Allah pada ayat yang ke-43, tanzilum mir rabbil alamin. Dia adalah sesuatu yang diturunkan dari Allah, Rabb alam semesta. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Nah, maka banyak ayat yang lain juga yang menerangkan seperti ini bahwa Al-Quran itu sesuatu yang diturunkan. Banyak sekali. Dalam surah As-Sajdah misalnya, Allah berfirman apa? Alif Lam Mim tanzilun kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Al-Quran itu adalah tanzil, sesuatu yang diturunkan oleh Allah. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, dari Allah Rabb semesta alam.
Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha berberkah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami yang menurunkan adzikr, yakni Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaganya. Dan yang lain sebagainya dari ayat-ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, diturunkan dari langit ke bumi, dibawa oleh Rasul yang terpercaya dari penduduk langit, yaitu Jibril, disampaikan kepada Rasul yang terpercaya dari penduduk bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalimat Tanzilun min Rabbil Alamin, Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan dari Rabb alam semesta. Ini dijadikan pendalilan oleh para ulama dalam pembahasan akidah bahwasanya Allah itu di atas. Paham ya? Allah di mana? Allah itu di atas, beristiwa di atas arsy. Kenapa? Karena Al-Quran dikatakan tanzil, sesuatu yang diturunkan. Yang turun itu pasti dari atas ke bawah. Tidak pernah dikatakan kalau di samping diturunkan atau berada di mana-mana diturunkan. Tidak. Allah menurunkan Al-Quran dari mana? Dari samping. Jadi ketika dikatakan tanzil, sesuatu yang diturunkan, artinya apa? Allah di atas menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Tayyib. Ini dijadikan pendalilan oleh para ulama dalam pembahasan akidah, ya, bahwa Allah itu di atas. Baik, saya kira demikian ikhwan. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakum.